Setelah hidup kembali aku langsung membekukan semua rekening bank, lalu membawa uang ganti rugi dan kabur malam itu juga. Hanya karena di kehidupanku yang lalu, sahabat baikku demi menghindari utangnya yang besar, pura-pura mati dan membuatku menanggung utang puluhan juta. Lalu dia menyembunyikan identitasnya dan hidup mewah. Aku yang tidak tahu apa-apa demi membantunya melunasi utang. Bekerja mati-matian selama 10 tahun tanpa henti. Kalau lapar makan bakpao, kalau lelah tidur di bawah jembatan. Sekaligus juga harus merawat janda dan anaknya yang yatim. Akhirnya karena kelelahan bertahun-tahun aku jatuh sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Saat membuka mata lagi, aku kembali ke hari saat aku pergi memancing bersamanya. Jangan turun untuk menolongku. Kamu tidak bisa berenang. Setelah aku mati istri dan anakku kuserahkan padamu. Tolong jaga mereka baik-baik untukku. Saat ini Du Ziteng sedang meronta-ronta di dalam air. Kadang tenggelam ke dalam air. Sambil berteriak ke arahku, menyampaikan wasiatnya. Arus sungai sangat deras. Du Ziteng dengan cepat terbawa arus. Sedangkan aku di tepi sungai. Melihatnya perlahan menghilang dari pandanganku. Sahabat terbaikku sendiri hanyut terbawa arus sungai. Aku sama sekali tidak panik. Justru aku sangat tenang. Karena ini adalah kedua kalinya aku mengalaminya. Aku tahu dengan jelas, ini hanyalah sebuah konspirasi dari Du Ziteng. Kejadian di kehidupanku yang lalu kembali muncul satu persatu di benakku. Aku dan Du Ziteng adalah sahabat sejak kecil. Aku selalu menganggapnya sebagai sahabat terbaikku. Tapi itu ternyata hanyalah angan-anganku saja. Hari ini di kehidupanku yang lalu, sama seperti sekarang, Du Ziteng mengajakku memancing, tapi dia tidak sengaja jatuh ke dalam air. Sebelum hanyut terbawa arus deras, dia menyampaikan wasiatnya, menitipkan istri dan anaknya untuk kujaga. Mengenai kematian Du Ziteng, ku selalu merasa bersalah, merasa akulah yang tidak menyelamatkan Du Ziteng. Jadi aku dengan sepenuh hati merawat istri dan anak Du Ziteng. Du Ziteng meninggalkan banyak utang sebelum meninggal. Aku membantunya melunasinya. Istrinya ingin membeli mobil dan pakaian bermerek. Aku membelikannya untuknya. Aku juga menyekolahkan anaknya di sekolah elit terbaik. Seperti itulah aku merawat istri dan anak Du Ziteng selama 10 tahun. Karena itu aku bahkan tidak mencari pasangan. 10 tahun ini aku sepenuhnya hidup untuk keluarga Du Ziteng. Dan istri serta anak Du Ziteng adalah lubang tanpa dasar. Mereka mengisap darahku sampai kering. Hanya tahu meminta tanpa henti. Demi menghasilkan uang untuk mereka. Aku akhirnya menderita kanker karena kelelahan bekerja. Di saat-saat terakhir hidupku, Du Ziteng tiba-tiba datang bersama istri dan anaknya. Muncul di hadapanku. Chen Mu, terima kasih atas perhatianmu pada istri dan anakku selama ini. Dulu aku juga terpaksa memalsukannya. Tapi sekarang karirku sudah sukses. Aku sudah kembali, kamu pergilah dengan tenang. Istri dan anakku sudah tidak membutuhkan perawatanmu lagi. Sampai saat itu aku baru tahu. Semua ini ternyata adalah konspirasi Du Ziteng. Insiden tenggelam itu sama sekali bukan kecelakaan. Itu adalah jebakan yang dia buat. Demi menghindari utang, dia pura-pura mati untuk melarikan diri. Lalu memanfaatkan persaudaraanku dengannya, memanfaatkan rasa bersalahku padanya, agar aku merawat istri dan anaknya dengan baik. Sementara dia sendiri menyembunyikan identitasnya, dan melanjutkan kehidupannya yang bebas. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku hanya bisa melihat Du Ziteng yang kembali dengan penuh kemenangan, dan mati dengan penuh kebencian. Tidak bisa mati dengan tenang, mengingat kembali kepingan-kepingan kehidupanku yang lalu. Melihat ke permukaan sungai di mana sosok Du Ziteng sudah tidak terlihat. Aku mengepalkan tanganku dengan marah, karena aku dan Du Ziteng sama-sama tidak bisa berenang. Di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah meragukannya. Tapi kalau dilihat sekarang, sebenarnya semuanya penuh kejanggalan. Orang yang tenggelam, bagaimana bisa setenang itu menyampaikan pesan terakhirnya? Ternyata dia sudah lama diam-diam belajar berenang, dan mempermainkanku seperti orang bodoh. Di kehidupan sebelumnya aku dibuat sangat menderita olehnya. Menjalani hidup yang sama sekali bukan milikku. Diperbudak oleh istri dan anaknya. Di kehidupan ini aku akan membuatnya membayar semuanya. Aku melapor ke polisi, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Polisi yang datang juga tidak dapat menemukan Du Ziteng. Dugaan sementara dia hanyut terbawa arus sungai. Di saat yang bersamaan, aku juga menghubungi istri Du Ziteng, Fu Yanji. Tak lama kemudian Fu Yanji datang bersama putranya. Du Qian juga ikut bersamanya. Begitu melihatku Fu Yanji langsung emosi. Dia berlari ke arahku dan hendak menamparku. Tapi karena sudah kuduga aku berhasil menghindar, Fu Yanji yang gagal menamparku berteriak marah. Ini semua salahmu. Kenapa kamu mengajak Du Ziteng memancing? Kalau bukan karenamu, Du Ziteng tidak mungkin akan. Sekarang dia sudah tiada. Bagaimana nasib kami ibu dan anak? Kembalikan nyawa suamiku. Di kehidupan sebelumnya saat dimarahi oleh Fu Yanji, aku bukan hanya tidak mengeluh, tapi malah sangat menyalahkan diriku sendiri. Menganggap bahwa akar dari semua masalah ini sepenuhnya adalah kesalahanku.
merasa bahwa akulah yang mencelakai Du Ziteng. Tapi sekarang aku berkata pada Fu Yanji, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Hari ini Du Ziteng yang mengajakku memancing. Awalnya aku tidak mau pergi, tapi dia yang terus memaksaku ikut. Lagi pula sekarang Du Ziteng baru dinyatakan hilang. Bagaimana kamu bisa tahu dia pasti sudah tiada? Siapa tahu dia akan segera ditemukan. Orangnya sudah hanyut terbawa air. Bagaimana mungkin masih hidup? Siapa tahu ada keajaiban. Selama aku belum melihat jasadnya, aku tidak akan percaya Du Ziteng sudah tiada. Justru kamu. Kenapa aku merasa kamu sangat berharap Du Ziteng tiada? Aku tidak. Du Ziteng itu suamiku. Bagaimana mungkin aku berharap dia tiada? Ini semua salahmu. Kamu yang tidak menjaganya dengan baik. Mencelakainya. Apa maksudmu aku tidak menjaganya dengan baik? Dia sendiri yang tidak peduli dengan bahaya. Ngotot mau memancing di perairan berbahaya. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Du Ziteng itu sahabat terbaikmu. Sekarang dia sudah celaka. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentangnya? Semua salahmu. Kalau kamu punya hati nurani, kamu harus menjaga kami berdua atas nama Du Ziteng. Aku tidak pernah bilang akan menjagamu dan anakmu atas nama Du Ziteng. Aku tidak peduli. Xiao Yan sebentar lagi akan masuk sekolah. Uang sekolahnya bahkan belum ada. Sekarang Du Ziteng sudah tidak ada. Kamu adalah sahabat terbaik Du Ziteng. Uang ini harus kamu yang bayarkan untuknya. Saat itu, putra Du Ziteng, Du Qian, juga berlari menghampiri. Berkata padaku, aku juga mau beli mainan. Kamu harus membelikannya untukku. Melihat tingkah laku mereka, aku tersenyum sinis dalam hati. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan suami dan ayah. Di kehidupanku yang lalu, aku terlalu sedih sampai tidak menyadari hal ini. Tapi sekarang kulihat, semuanya penuh kejanggalan. Aku tetap menggelengkan kepala dan menolak. Kalau tidak ada uang, berhenti sekolah saja. Untuk apa sekolah di sekolah bangsawan? Masuk sekolah negeri saja sudah cukup. Melihat itu, Fu Yanji berkata dengan lebih marah. Bagaimana bisa Xiao Yan sekolah di sekolah negeri? Kamu ini mau mencelakai anakku ya? Lagi pula nilai Xiao Yan sangat buruk. Mau sekolah dimanapun sama saja. Malang sekali nasib kita. Kamu sudah mencelakai suamiku, tapi tidak peduli pada kami. Du Ziteng benar-benar salah menilaimu. Menganggapmu sebagai saudara terbaiknya, tapi kamu malah memperlakukan kami seperti ini. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Du Ziteng? Fu Yanji menuduhku seperti orang yang tidak tahu malu, menekankan bahwa akulah yang mencelakai Du Ziteng. Tapi aku tidak tergerak sedikit pun. Terus bersikeras bahwa masalah Du Ziteng tidak ada hubungannya denganku, dan tetap memaksa Du Qian bersekolah di sekolah negeri, menolak memberikan bantuan apapun. Setelah berdebat lama denganku, Fu Yanji pergi dengan marah setelah tidak mendapatkan apa-apa. Jika ada orang lain di sana, pasti akan menganggapku sangat kejam. Tapi hanya aku yang tahu. Kekejaman seperti ini pantas mereka dapatkan. Beberapa hari kemudian, Du Ziteng masih belum ditemukan. Semua orang menganggapnya sudah tiada. Aku juga tidak berencana mencarinya saat ini. Fu Yanji mencari berbagai alasan untuk meminta uang dariku. Tapi aku tidak memberinya sepeser pun. Di kehidupan sebelumnya dia menganggapku sebagai mesin ATM. Di kehidupan ini aku tidak akan memberinya sepeser pun. Aku ingin lihat sampai kapan Du Ziteng bisa bersembunyi. Hari itu Fu Yanji meneleponku lagi. Pukul 9.11 Fu Yanji hari itu Fu Yanji meneleponku lagi. Pukul 9.11 Fu Yanji dia di seberang telepon terdengar sangat panik. Chen Mo cepat datang ke rumahku selamatkan kami. Kalau kamu tidak datang aku dan Xiao Yan akan mati. Aku tidak bertanya apa sebabnya. Setelah menutup telepon, aku langsung pergi ke tempat Fu Yanji. Setelah aku sampai di rumahnya, aku mendapati selain mereka berdua di rumah Fu Yanji, ada juga beberapa pria bertubuh kekar. Fu Yanji melihatku, seolah-olah melihat seorang penyelamat, berteriak padaku, Chen Mo, kamu akhirnya datang, cepat tolong kami, mereka mau menyakiti kami. Selesai bicara dia menatap beberapa preman itu. Ini adalah saudara terbaik suamiku. Utang suamiku pada kalian, dia akan bantu membayarnya. Du Qian yang ketakutan di samping juga menyela. Benar, Paman Chen akan membantu ayah membayar utang. Kalau mau uang cari saja dia. Jangan datang mencari kami. Beberapa preman itu melihat ke arahku. Salah satu preman yang berwajah ganas menatapku dari atas ke bawah. Lalu dengan suara berat berkata kamu mau membayar utang untuk mereka berdua. Bayar utang apa? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Preman itu tertegun sejenak, lalu menatap tajam Fu Yanji. Fu Yanji segera menjelaskan kepadaku. Hari ini mereka datang dan berkata Du Ziteng berutang banyak pada mereka. Menyuruh kami membayar utangnya. Dari mana aku punya uang untuk membayarnya sekarang? Mereka juga berkata, kalau tidak bayar utang akan mengusirku dan Xiao Yan dari rumah. Akan menjual rumah kami. Chen Mo kamu adalah saudara terbaik Du Ziteng.
Kamu harus membantu kami. Kamu tidak mungkin diam saja melihat kami menderita. Membiarkan kami ibu dan anak terlantar di jalanan. Fu Yanji memasang ekspresi yang menyedihkan. Melihat itu aku malah tertawa dingin dalam hati. Salah satu alasan terbesar Du Ziteng pura-pura mati adalah untuk menghindari utang yang sangat besar di kehidupan sebelumnya karena merasa bersalah. Demi melindungi Fu Yanji dan putranya, aku dengan bodohnya membantunya melunasi utang. Karena itu 10 tahun ke depan aku hidup dalam lilitan utang. Tapi sekarang membayar utang itu mustahil. Aku bukan hanya tidak akan membantu, aku justru harus menambah minyak ke dalam api. Aku melihat ke arah preman itu. Berapa banyak utang Du Ziteng pada kalian? 5 juta. 5 juta sebanyak itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau cuma belasan atau puluhan ribu, aku masih bisa bantu. Membayar utang itu sudah kewajiban. Tapi aku juga tidak mampu membantumu. Kalian sudah tidak punya uang. Jadi satu-satunya cara, jual rumah untuk bayar utang. Fu Yanji langsung panik. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Bukannya kamu punya uang ganti rugi jutaan? Aku tertawa sinis dalam hati. Benar saja dia mengincar uang ganti rugiku. Pantas saja Du Ziteng memilih waktu ini untuk berpura-pura. Beberapa hari yang lalu uang ganti rugi rumah lamaku baru cair. Hal ini pernah kusinggung saat kami minum-minum. Kepada Du Ziteng, sepertinya dia menjebakku karena tahu aku punya uang. Uang ganti ruginya dipegang orang tuaku. Lagi pula jumlahnya cuma sekitar 1 jutaan. Tidak akan cukup untuk membayar utang kalian. Sebenarnya uang ganti ruginya ada 4 juta. Tapi aku pasti tidak akan mengakuinya. Kalian cari saja orang yang berurusan dengan kalian. Tapi temanku Du Ziteng kan belum ketemu. Belum tentu dia sudah tiada. Bagaimana kalau dia tidak mati? Cuma tidak berani pulang saja. Kata-kataku membuat para preman itu terdiam sejenak. Alasan mereka datang menagih dengan terburu-buru hari ini. Baru tahu kabar dari Du Ziteng. Khawatir Fu Yanji juga kabur. Nanti uangnya akan lebih sulit ditagih. Aku melanjutkan perkataanku. Aku sarankan kalian, cari orang untuk mengawasi ibu dan anak itu. Dengan begitu entah Du Ziteng sudah tiada atau belum. Kalian tidak perlu takut mereka akan kabur. Kalau dia belum tiada, cepat atau lambat dia akan kembali. Kalau dia sudah tiada, nanti kalian datang lagi mencari masalah dengan mereka juga tidak terlambat. Kalau tidak sekarang meskipun kalian mengusir ibu dan anak itu, lalu menjual rumahnya, uangnya juga tidak cukup untuk membayar utang. Setelah beberapa pria kekar itu berdiskusi sebentar, pemimpin mereka merasa perkataanku ada benarnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, hari ini aku akan menghargaimu. Selesai bicara dia menatap Fu Yanji lagi, dan berkata dengan galak, jangan macam-macam denganku, dan jangan berpikir untuk kabur. Kalau tidak akan kuhabisi kalian berdua. Kami pergi. Setelah berkata begitu, pria kekar itu pun pergi bersama anak buahnya. Setelah beberapa pria kekar itu masuk lift dan turun, Fu Yanji menatapku dengan marah. Enmo, kamu ini masih teman baiknya Du Ziteng atau bukan? Kenapa kamu mencelakainya? Kenapa kamu tidak membantu kami? Mendengar itu aku hanya mengangkat bahu. Kapan aku mencelakainya? Uangnya juga bukan aku yang menyuruhnya meminjam. Lagi pula yang aku katakan juga tidak salah. Utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Sekarang Du Ziteng juga belum tentu sudah tiada. Lagi pula ini juga hanya taktik untuk mengulur waktu. Aku juga tidak punya uang. Aku mau pakai apa untuk membantu kalian membayarnya? Setidaknya sekarang kalian tidak akan diusir dari rumah. Mendengar itu amarah Fu Yanji baru mereda. Dia pun kembali berpura-pura menyedihkan. Chen Mo, kamu benar-benar harus membantu kami. Kalau tidak aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Xiao Yan masih kecil. Aku tidak apa-apa kalau harus menderita. Tapi dia tidak boleh. Mendengar itu aku maju dan menepuk pundaknya. Lalu menghiburnya. Tenang saja, aku adalah sahabat terbaik Du Ziteng. Aku pasti akan membantu kalian mencari jalan keluar. Aku kembali berpura-pura menghibur Fu Yanji beberapa saat sebelum pergi. Saat masuk ke dalam lift, aku tersenyum. Du Ziteng, aku pasti akan membantumu. Tapi bantuan ini, sepertinya kamu belum tentu mau menerimanya. Beberapa hari kemudian aku berinisiatif mengajak Fu Yanji bertemu. Fu Yanji agak heran dengan ajakanku, dan aku langsung ke intinya. Akhir-akhir ini aku terus berpikir bagaimana cara membantu kalian. Tadi malam aku akhirnya menemukan satu cara. Fu Yanji langsung sangat senang. Dia buru-buru bertanya cara apa. Aku pun langsung terlihat sedikit sedih. Du Ziteng sudah berhari-hari tidak ditemukan. Aku tahu kemungkinannya kecil untuk selamat. Aku sebelumnya terus bilang dia mungkin tidak. Itu hanya angan-anganku saja. Sekarang dia sudah tiada. Hidupmu dan Xiao Yan harus terus berjalan. Jadi aku berencana mengenalkanmu pada seorang pacar yang kaya. Apa? Fu Yanji sedikit tertegun. Kemudian matanya menyiratkan kemarahan. Chen Mo, apa maksudmu? Du Ziteng baru pergi beberapa hari. Kamu sudah mau mengenalkanku pada pacar baru. Beginikah caramu memperlakukan sahabat terbaikmu? Aku berpura-pura sedih.
Justru karena aku sahabat terbaiknya, makanya aku membantunya mengambil keputusan ini. Kalau aku jadi dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kamu sekarang masih muda, wajahmu juga cantik. Apa kamu mau menjanda seumur hidupmu? Xiao Yan juga masih kecil. Apa kamu mau dia seumur hidup tidak punya ayah model? Fu Yanji membuka mulutnya, hendak berbicara, tetapi aku memotongnya. Kamu dan Xiao Yan masih memiliki jalan yang panjang. Tenang saja, aku tidak menyuruhmu menikah lagi dengan orang lain sekarang. Hanya saja kebetulan ada kandidat yang cocok. Aku hanya ingin memperkenalkannya padamu terlebih dahulu. Pria yang akan kuperkenalkan padamu bernama Ji Bochang. Dia seorang pengusaha. Selama ini dia telah menghasilkan banyak uang. Kekayaannya diperkirakan mencapai puluhan juta. Setelah selesai berbicara, aku melihat mata Fu Yanji sedikit berbinar. Dia mulai tertarik. Aku tersenyum. Dalam hati aku memikirkan Du Ziteng. Apa kamu suka caraku membantumu seperti ini? Melihat Fu Yanji mulai tertarik, aku langsung memanfaatkannya. Ji Bochang ini punya sedikit masalah kesehatan. Dia tidak bisa punya anak. Jadi aku sudah menceritakan situasimu padanya. Dia bukan hanya tidak keberatan, bahkan merasa sedikit senang. Jika kalian bersama nanti, dia akan menganggap Xiao Yan seperti anak kandungnya sendiri. Fu Yanji menjadi semakin tertarik, tapi dia masih ragu-ragu dan berkata, sepertinya ini tidak baik. Du Ziteng, dia, tidak ada yang tidak baik. Jika arwah Du Ziteng berada di alam baka, aku yakin dia juga akan merestuimu untuk bahagia. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku akan berikan kontaknya padamu dulu. Kalian mengobrol saja dulu. Selebihnya biarlah takdir yang menentukan. Baiklah. Meskipun Fu Yanji merasa sedikit bimbang, tapi pada akhirnya dia setuju untuk menambahkan kontaknya. Setelah Fu Yanji pergi, suasana hatiku menjadi sangat lega. Bukankah Du Ziteng ingin menjadikanku korban? Sekarang aku benar-benar ingin lihat. Saat dia tahu istrinya akan pergi bersama pria lain. Aku tidak khawatir Fu Yanji tidak akan tertipu. Berdasarkan pengalamanku di dua kehidupan tentang dia, dia adalah wanita yang hanya mementingkan keuntungan. Aku tidak percaya dia tidak tertarik. Benar saja seperti dugaanku. Ji Bochang sudah mengajakku bertemu, memberitahuku situasi Fu Yanji. Mau kamu yakin Fu Yanji baru saja kehilangan suaminya? Aku hanya sedikit menunjukkan kemampuan finansialku. Dia langsung menjadi sangat proaktif. Tentu saja itu benar. Hanya saja dia tidak punya perasaan pada suaminya. Dilihat dari manapun, wanita ini tidak terlihat seperti orang baik. Kalau dia wanita baik, untuk apa aku mencarimu? Aku tertawa, tentu saja tidak. Benar-benar mengenalkan orang kaya pada Fu Yanji. Bukankah itu sama saja dengan mencelakai orang? Ji Bochang adalah teman sekamarku waktu kuliah. Setelah lulus dia pergi ke luar negeri. Baru-baru ini saja kembali, dan tidak mengenal Du Ziteng. Jadi aku sengaja menyuruhnya untuk mendekati Fu Yanji. Tapi kamu harus hati-hati. Fu Yanji itu tidak sederhana. Jangan sampai benar-benar terjadi sesuatu dengannya. Itu sudah pasti. Kalau bukan karena kamu minta bantuanku, wanita seperti ini akan kuhindari sejauh mungkin. HMPH, kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, aku takut tidak akan bisa melepaskannya. Kalau begitu lakukan sesuai rencana awal. Rencanaku sangat sederhana, yaitu menyuruh Ji Bochang untuk menghancurkan hubungan Fu Yanji dan Du Ziteng. Sekarang kelihatannya, cara ini sangat manjur. Fu Yanji mulai masuk perangkap. Sampai keesokan paginya, aku menerima sebuah panggilan telepon. Orang di telepon memberitahuku bahwa Du Ziteng sudah ditemukan. Sejak hari Du Ziteng pura-pura mati, aku langsung menyuruh orang untuk mencari Du Ziteng. Dan sekarang akhirnya dia ditemukan. Aku tiba di kompleks perumahan tempat Du Ziteng tinggal. Ternyata ini adalah kompleks perumahan yang lumayan bagus. Dan melalui penyelidikan aku mengetahui, rumah yang ditinggali Du Ziteng atas nama sepupunya. Padahal sepupunya selalu tinggal di desa. Sama sekali tidak mungkin membeli rumah di kota. Dengan kata lain, kemungkinan besar rumah ini juga milik Du Ziteng sendiri. Dia melakukan ini untuk menghindari utang. Beberapa tahun lalu Du Ziteng melakukan beberapa bisnis abu-abu dan menghasilkan banyak uang. 2 tahun terakhir ini pasarnya sangat buruk, makanya dia jadi punya banyak utang. Setelah mengetahui semua ini, aku sangat marah sampai menggertakkan gigi.